Udah ngomong. Ngomong hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2000 Ini mau melakukan pembicaraan. bertempat di kamar kos. Kalau ngomong langsung kan enak Pak ya. Tapi kalau Iya. sudah dalam bentuk direkam itu aneh emang Pak. Itu tak alami waktu buat konten YouTube pertama kali Pak. Baru nyoba kan. Iya. Kan nggak biasa ngomong di kamera. Betul. Terus nyoba buat konten, belajar. Itu selama di video Pak, diem aku Pak, nggak bisa ngomong. Video reaction. Jadi aku mereaksi videonya orang gitu loh. Tapi karena bingung Pak ya, ini gimana caranya? Oh ternyata setelah lama buat Terbiasa. video YouTube, ternyata ada tekniknya, ternyata ada tipsnya juga. Seperti gimmick itu bukan orangnya tapi dia membuat kalau itu seolah-olah bukan orangnya gitu. Jadi seperti berdrama gitu Pak. Kayak sinetron gitu. Iya. Dia acting gitu loh Pak, Acting. di depan kamera gitu. Jadi Bukan yang sebenarnya di balik layar. makanya kalau kayak gini direkam tuh aneh orang ngobrol di zaman sekarang. Kan dikontenin ngomong gini ya Pak ya. Iya. Kalau nggak direkam kan enak Pak ya, ngobrolnya ngalor ngidul. Terus ngobrolnya juga terserah Macam-macam. ngobrol apa. Apalagi kalau untuk konten sekarang itu direkam, dilihat banyak orang. Terus orang itu gampang kesinggung juga. Apalagi menyangkut kayak itu sara gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau dia direkam kan bebas ngomong. Tapi kalau sudah direkam, dimakan orang, maksudnya ditonton orang banyak, jadi lebih ngati-ngati, lebih Jadi berhati-hati. kalau kan direkam tahu gitu loh Vic, bahwa itu direkam dan tidak bisa sembarangan Ya, kan ya. seolah-olah diatur pembicaraan. Malah sekali kena banyak masalahnya, malah nambah banyak masalah. Tapi ya gimana, di zaman sekarang emang lagi ramenya ini ya Pak ya. Iya. Kalau dulu gak ada. Dulu adanya kayak tukelar warna, lihat orang ngobrol, bukan empat mata. Iya. Ngelihat itu kan orang. Itu kan sama aja kayak lihat YouTube orang ngobrol. Cuman kalau sekarang kan banyak yang buat juga. Kurangan Kalau diniati pasti bisa. sebetulnya. Dan kalau aku tahu jalannya, bisa bantu aku. Fik gini, Fik kurang gini. Tak bantu sampai jadi gitu. Iya. Jadi uang gitu. Kalau emang mau dibuat bisnis. Sebetulnya apa kan bedanya konten kreator. Iya. Jadi konten kreator. Konten kreator. Cuman kadang-kadang konten kreator itu yang ditampilkan itu tertentu Maksudnya keahlian, gimana? maksudnya keahlian Ya, masing-masing. Keahliannya bisa dipecah Pak. Keahliannya itu mau berbagi ilmu, Ya, atau emang hiburan, acting, hiburan, entertainment, entertainment, atau cuma buat macam-macam. hiburan ketawa-ketawa, Ya, tinggal milih di situ. Mau ngasih ilmu, mau ngasih entertainment lucu-lucuan. Jadi dua aja gitu. iya. Ada. Ya udah. Kalau aku channelnya ngasih ilmu, seperti aku lagi belajar ini, tak kasih tahu. Iya. Kesukaanku ini loh gitu. Iya. Ini aku bisa buat logo gini. Jadi aku masukkan ke sebuah video. Jadi banyak belajar Pak, karena aku tertarik gitu. Pengen belajar sampai sukses, dapat penghasilannya dari situ. Jadi cita-citaku ya sukses juga dari YouTube, penghasilan dari kerja, bisa bantu gitu. Jadi enak. Ya untungnya dapat sekali itu, terbayar gitu loh. Dari yang dulu gak bisa, cuman bengong gitu. Dapat gitu loh Pak. Iya. Jadi seneng gitu. Di zaman sekarang kayak gitu. Mungkin Bapak dulu di zaman kecil gak ada gini Pak ya. Gak kepikiran. Kepikiran. Buat video, mungkin lihat TV gitu dikontenin gitu Pak ya. Gak ada kan. Enggak ada. Sekarang bisa diuangkan gitu Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan aku pas tua nanti ada yang baru gitu loh. Nanti waktu Rizam besar sudah beda dengan yang aku alami sekarang gitu loh. Cuman bakal tanya juga ke Rizam ini apa? Rizam ini apa? Ada apa sekarang gitu. Jadi aku update juga gitu. Kamu yang di status itu logo itu KI ikut Vic? Ya, ikut sudah. Sudah tak kirim sudah. Sudah. Ikut berapa kali aku itu? 7 kali dah. Masa?
Tapi emang lihat logoku yang lama jelek bang pak. Oh gitu. Setelah aku lihat lagi, iya jelek ternyata ya. Makanya agak susah masih buatnya. Filosofinya, maknanya, aku masih belajar. Belajar ya. Filosofi itu apa sih gitu. Itu juga bisa buat portofolio pak. Portofolio itu hasil karyanya aku selama ini pernah buat logo ini. Jadi ada prosesnya tuh pak. Dan aku menikmati itu ya. Dari yang aku lihat logoku yang dulu, ternyata jelek ya gitu. Dibandingkan dengan yang Iya lain. dengan yang sekarang. Oh ternyata banyak gitu. Jadi kalau sudah emang hobi, menikmati prosesnya, seneng gitu, gak terasa kalau sudah berubah gitu. Dulu yang aku anggap itu bagus, ternyata aku lihat lagi, wah jelek ya ternyata gitu loh pak. Dibandingkan dengan yang lain ya. Pengikut yang lain, peserta ya. Jadi emang logo yang menang itu Sebetulnya bagus. kalau tiap tahun dari KAI itu memang mengadakan kayak mulai sekarang kamu untuk yang 79 Udah buat ya. iya. Iya emang sudah tak rencanakan, cuman nggak sempet pak, nggak tak paksakan buat gitu. Eh, Aslinya mau aku buat. ya iseng-iseng kalau itu sudah di rumah lagi nggak ada kesibukan. Soalnya emang ada temanya kan pak, nyesuaikan tema kan. Cuman Iya, iya. bisa Kan nyeketsa. bisa dirubah. Iya, ngikuti sketsanya bisa nanti gitu loh. Tinggal disambung-sambungin aja. Ya gak mikir hadiahnya juga. Iya, Mikir-mikir yang penting tapi kan sudah ikut gitu. peran serta. Seneng ikutnya. Ini Ya, ada bukan masalah ngena nggak ngenanya, kamu kan sudah partisipasi. lomba logo baru. Bukan logo sih. Lomba itu bikin kalender. Tapi kan aku gak ahli di sana pak ya. Iya. Jadi aku emang gak mau buat. Cuman tak share aja yang mau siapa. Karena bukan keahlianku. Lagian kalau aku buat itu ganggu jadwal belajar logo. Banyak hal yang belum tak lakuin. Buat konten di YouTube-nya banyak pak. Iya. Itu mending aku. Kalau mau ikut ya mau. Cuman kan bukan keahlianku. Bikin kalender. Jadi aku Kalender kan hanya gambaran iya. iya tapi kan Harus tetap ada gambar. ilustrasi. Kecuali aku buat logo kalendernya ya. Kan dia nanti harus buat hal itu. Pada ilustrasi. Bukan logo. Jadi itu aku mikir. Paling enggak yang ditampilkan ya kereta api dengan apa kan gitu. Iya. Aku lihat Desainnya. iya memang bagus hasil desain kalendernya, Pak. Hmm. Mungkin dia emang sudah ahli di sana. Atau dia punya agensi buat logo buat kalender. Jadi bukan orang KAI-nya yang buat. Orang umum boleh ikut. Tapi kalau yang 73 ini, 78 ini KAI nggak bisa orang luar ikut. Hanya internal aja. Tapi kalau nyuruh kan bisa. Umpama kamu nyuruh ke Iya orang iya gitu. iya bisa sih. Bisa kerja sama dengan orang. Hasilnya Tapi kan tulisannya seolah-olah kamu yang kan. karya orisinil, Pak. Misalkan dia ditanya, ngertiin enggak dengan buatannya? Ditanya. Tuh. Jadi mending jangan lah. Oh, kan mending karyanya yang kita ahli aja. Dipertanyakan kan. Percuma kalau cuma nyari uangnya nyuruh orang. Mending orangnya aja suruh ikut. Kecuali ada minat, Pak ya. Mau belajar tapi nyuruh orang dulu, enggak apa. Tiap tahun ya KAI. Tiap tahun kan ada ya. Cuman aku penasaran sama yang buat logo KAI-nya itu, Pak. Siapa itu yang buat? Soalnya Maksudnya iya logo nama yang baru KAI itu bukan. iya. Soalnya agak ada itunya, keterangan pembuatnya itu siapa? Apa dia agensi atau emang dari KAI sendiri? Dirahasiakan. Iya, dirahasiakan. Kalau ada pengen aku tak samperin orangnya. Gitu loh, Pak. Ilmunya tuh penasaran aku. Kenapa dia bisa buat seperti itu? Penting kan? Karena ilmu itu dicari dan dipraktekkan. Jadi penasaran aku ketemu orangnya, Mas aku mau belajar Mas gitu. Bayar pun tak bayar gitu. Ilmunya banyak. Kan buat aku juga. Jadi gak dikasih tahu siapa pembuat logonya. Orang-orang sudah ada Kalau gitu. yang masalah desain grafisnya tidak ada yang pesan. Ada temanku satu. Masa? Iya, jual es krim. Dibeli 100 logonya. Apa seneng. Ada sih uangnya itu. Iya, tak tabung. Ya itu aja dikembangkan maksudnya. Ya terakhir Mungkin tuh. sudah. Ya, Terakhir tuh yang beli. Ya, habis itu gak ada lagi. ya mungkin apa itu pemasarannya kurang. Mungkin jodohnya di situ kamu sebetulnya. Makanya, Pak. Perlu dikembangkan. Makanya pas aku umur 4 tahun tuh, Bapak apa ngajari aku gambar gitu? Enggak, Pak. Berarti kan? Enggak kan? Enggak.
Kayak Rizam nih seneng Pak gambar. Soalnya tahu aku bisa gambar. Bah ini aku gambarin ini gitu-gitu. Mungkin aku diajari gambar tadi dulu sama Bapak. Enggak kan? Enggak. Benar-benar hanya main aja sudah. Jadi minatnya larinya ke situ. Makanya orang-orang yang ahli itu ternyata emang dari kecil dilatih kayak orang suka sepak bola. Dari kecil emang diikutkan les sepak bola, sudah tahu orang tuanya. Bakat masing-masing Iya, anak itu beda. kalau aku tahu ya udah itu. Emang dari SD juga ngikut kan, Pak. Ngikut kan kalau ada lomba warnai gitu. Ikut aku gitu. Jadi dari situ juga. Terus emang Bapak sering belikan itu buku gambar itu, Pak. Yang Iya. di Pecinan dekatnya jualan telur itu. Hmm. Kayak motor sebelumnya. Hmm. Karena ada toko di kanan itu. Ingat aku tokonya. Beli buku gambar yang ada sketsanya tinggal gambar itu. Kan gemar warnai. Ya, itu aku beli. Ya kadang-kadang apa itu dari masing-masing anak itu kan tidak sama. Iya ya. Kenapa gak semuanya suka gambar gitu aja gitu. Iya. Aku hobi motor gitu enggak kan? Tapi dari segi untuk keluarga lah Hmm? kan macam-macam dari generasinya ke generasi itu kan beda-beda. Maksudnya? Maksudnya di mbah ini senang musik dulunya. Yang nurun Oh, Dianto itu. Mbak Tari seneng musik. Iya. Hmm. Kan punya grup Wik. Grup musik maksudnya musik Oh, yang katanya Bapak sering main musik di depan rumahnya Rayyan itu. Enggak. enggak. Jadi pasti ada yang nurun nih. Anak-anaknya itu salah satunya mesti ada yang nurun. Kayak pemusik udah Ebit GAD itu. Hmm. Karena anaknya ada itu yang nurun kan ya. Mesti itu. Jadi bakat masing-masing anak itu enggak sama. Ada yang senang ini, sedang ini. Ya kayak sama kerjaan, Pak. Anaknya kan juga milih. Ayo kerja kamu ini enggak mau. Ayo kamu kuliah ini. Ya aku turutin, habis itu dia nyari yang dia suka. Hanya nuruti orang tua. Iya kan? Hanya orang tuanya, ya sudah. Terserah kamu habis diturutin ya kuliah. Habis dituruti kemauan orang tua. Habis itu aku nyari sendiri. Selesai kan? Hanya karena kemauan orang tua. Tapi anaknya nggak mau. Kan ada gitu itu. Ada banyak. Hanya untuk membahagiakan orang tua ya. Oh ya sudah, Bapak sudah bahagia. Selanjutnya mau jadi apa kamu terserah. Yang penting kamu punya itu. Kan orang dulu ya. Pengennya anaknya gini dulu, habis itu terserah ada. Tapi semuanya tergantung dari orang tua. Diarahkan. Iya katanya. Pernah dengar aku. Kalau aku, keluarganya aku ini sendiri, tidak ada yang gitu. Ya kalau Pak Tari itu gimana dulu Pak ngarahkannya? Enggak pernah. Iya kan? Enggak pernah komunikasi dalam arti kata masalah anaknya ini. Ya berjalan apa adanya sudah gitu. Zaman dulu kan orang tua kan anak-anak itu berkembang dengan sendirinya gitu. Kan beda kalau sekarang kan ya. Anak-anak kan diarahkan kayak sekolah ada. Iya. Sekolah di MI, sekolah di kan gitu. Diarahkan. Iya. Kalau dulu enggak ada dari anaknya masing-masing. Iya betul. Kemauan anak-anak, ingin sekolah di sini, enggak ingin. Aku harus kan, enggak ada. Wah kok sekolah gini sudah tanpa peran serta orang tua gitu. Kebanyakan dulu itu. Gitu. Anak-anak itu berjalan dan sendiri dan tumbuh dengan sendirinya gitu loh. Alami gitu loh. Alami dulu. Kalau zaman dulu ya. Iya. Aku pernah denger itu podcastnya itu Jenderal Andika Perkasa itu Pak. Dulu emang sudah waktu sekolah sudah memutuskan tuh aku mau jadi tentara gitu. Sudah jelas. Jadi sesuai keinginannya. Tapi kalau untuk anaknya itu yang laki diarahkan katanya. Dikerucutkan tuh, diarahkan. Nah, ke sini itu arahnya. Kalau betul orang dulu berarti ya. Kemauannya sendiri nyari udah sana. Iya, Nggak diarahkan orang tuanya. kamu harus gini, enggak ada. Ya kan orang tuanya juga beda ngajaran sama yang orang tuanya dulu kayak. Kalau sekarang kan diarahkan, ada petunjuk, ada nasihat dari orang tua. Gini.
gini. Mungkin ada arahan, cukup, tapi nggak banyak Pak ya. Gak banyak. Kamu ke sini, udah gitu Pak, mungkin Pak. Dari Bapak tuh, Iya. iya kan? Nah, kamu ke sini, mungkin Bapak pasti ngasih lah. Cuman nggak diarahkan kerucut gitu Pak. Hanya diomongi kalau mau kerja gini, sudah mungkin Bapak mikir, oh ya tahu darahnya. Iya kan Pak? Nggak Aku tahu. aja kerja di kejaksaan ini ndak Iya kan, masa dari Pak Tahri sendiri Pak ya? orang aku kerja di dulu kan ngebor aku. Nah, ya itu emang dari Pak Tahrinya Pak. Ini, Enggak, dari aku sendiri itu. iya kan, Dalam arti betul ya. kata, Nyari sendiri Pak ya. nyari sendiri. Dari akibat dari apa itu pergaulan, lingkungan tuh dulu pengaruh besar. Jadi ikut-ikutan itu. Lingkungan ini, wow, anak-anak kerja ya ya cuma sebagai itu pelampiasan dalam arti kata untuk daripada diem gitu loh, gabung sama anak-anak rame-rame gitu, seneng gitu. Ya, ya. Itu aja sudah. Orang aku nggak niat pekerjaan itu, padahal aku sebetulnya ingin apa ya, sudah ingin masuk di instansi itu nggak ada gitu loh, dalam arti Pikiran ke kata sana. pikiran ke sana nggak ada yang mendukung gitu. Aku dulu kan ngelamar sendiri dulu, ada di karya, sekarang karya motor kan di situ, dulu di konser itu aku ngelamar diterima sebetulnya, cuman enggak saya masuki itu. Terus ke Batu aku kursus ngetik, terus ya di asuransi ngelamar, ya enggak dimasuki, ya hanya sekedar itu enggak pas gitu loh. Ya akhirnya pulang itu ke Bondowoso dari Batu itu. Akhirnya ya gabung sama anak-anak ini, ya ngebor gini-gini. Nggak taunya, nggak kepikiran kalau ingin masuk di kejaksaan, nggak ada. Dulu kan kayak almarhum Deksu itu kan, Siapa Deksu? ibunya Linda, adiknya Mbak, adiknya persis adiknya Mbak. Ada kandung. Adik kandung yang kerja di kejaksaan itu. Ya, Lu masa tahu dulu bahwa Lexo itu kerja di gitu, nggak kesana gitu loh. Taunya aku setelah keluar dari Semia kerja di iya Pak ya. ditawari. Iya Pak ya. Kenapa Bapak gak tahu dari sekolah gitu, SD? Oh iya tahu aku. SMP, iya tahu. Iya kan? Gitu Pak ya, orang dulu ya. Nggak kan Nggak tahu. ingin kerja di kejaksaan di nggak tahu aku. Cuman pada waktu itu memang suruh ngelamar di kejaksaan. Ngelamar aku. Ngelamar di kejaksaan, langsung ke Kejaksaan Agung aku. Ngelamarnya tuh. Kejaksaan Agung ini di mana? Jakarta. Waktu itu. Lamaran, iya waktu yang itu. ke Jakarta ya. Habis aku kan waktu itu ngetik, kursus ngetik di Batu. Ada panggilan dari Jakarta itu. Besok pagi harus sekarang terima. Wah, aku udah tahu Jakarta kan gini terus. Akhirnya enggak saya ikuti. Coba 2 hari atau 3 hari gitu mungkin bisa nututi. Naik kereta atau bis gitu kan, iya bisa nututi. Orang besok jam 8 sudah sore, suratnya itu sore. Besok jam 7 tes di Kejaksaan. Telat malah yang datang, nggak lolos, buang-buang Ya, waktu, percuma. Ya akhirnya nggak saya ikuti, nggak saya Mau udah tanya, hilang aku itu udah nggak kepikiran aku, pulang aku ke padahal sini. di kejaksaan ya. Pulang ke sini gitu loh. Ya itu gabung sama anak-anak itu aku ngebor gini. Cari lah pengalaman. Orang dari aku sendiri itu kerja di percetakan, aku bagian jemur gini. Orang Sablon. dekat lewat belakang ini, tak lakonin. Terus itu gabung, selesai di situ gabung sama anak-anak. Tidak tahunya mas ada permintaan dari adiknya ibu Mbah itu, suruh sekuan di kejaksaan. Ya saya ikuti, cuman gini,
Ya untung ada adiknya Mbak itu, Mbak Yesu itu. Jadi ada support lah, ada support dari almarhum. Diantar terus banyak, dan ya besar pengorbanan dari almarhum itu untuk saya. Kepikiran berarti kalau ingat. Iya. Banyak bantu soalnya. Mm-mm. Ya mengarahkan orang lain Pak ya akhirnya ya, bukan Iya. dari orang tua ya Pak ya. Bukan. Nyari-nyari, oh ini yang bantu gitu Pak ya. Mm-mm. Bukan dari orang tua. Orang tua itu mau kemana anak Langsung nggak disupport. ada. Nggak ada support, ya ke Nggak sana support. gitu. Mm-mm. Saya mau ke sana ya. Bapak izin dulu Pak. Pak saya mau ke sana, mau kerja. Iya kan? Iya. Paling kan masa gak ada pesannya? Iya apa gitu, gak ada. Ya, berangkat di sana. Nggak bilang sama orang tua. Gak pernah ditolak Pak. Oh jangan ke sana gitu. Nggak pernah. Iya kan? Berarti kan terserah dah gitu. Aku kerja berat gini. Iya kan? Harusnya kan Lembur ditolak gitu. sama Mbah. Jangan kerja berat. Nggak tahu orang tua itu bahwa aku kerja gini. Zaman dulu gitu, anak-anak alami lah gitu. Seru pastinya. Kalau Ya, sekarang kan kebanyakan dulu anak kerja itu karena melalui perantara. Jadi saudara dari gitu. Kebanyakan dulu itu kan gampang dulu. Pokoknya dia ada saudara yang masuk dengan itu tanpa lamaran sudah masuk gitu loh. Lamaran belakangan. iya. Gitu. Ya ada ngelamar ada ya. Langsung masuk gitu loh. Kalau dulu kan langsung bukan tes pegawai negeri. Sukuan lah maksudnya, honor atau gimana di instansi itu kebanyakan gitu. Sekarang kan repot sekarang kan gitu. Harus kelamar, harus tes kan gitu. Ya. Untuk pegawai negeri lah. Ya, beda BUMN atau beda gimana. zaman, beda Tapi kalau sekarang BU yang kira-kira berbau swasta kebanyakan ya harus melalui ada saudara yang bawa gini. beda zaman, beda SDM Pak ya. Iya. Jadi rekrutnya beda, agak gampang kayak dulu. Gampang kayak dulu. Masuk itu ada saudaranya bawa gini. Tapi gitu ya Pak ya. Gajinya ya, nggak sejahtera. Ya gitu. Aku dengernya kalau pokok pekerja zaman dulu tuh kayak gini, sengsara gitu dengernya. Iya. Karena masuknya gampang, ya udah gajinya segini kalau jadi pegawai. Tapi kalau untuk sekarang masuknya susah, gajinya juga bagus. Iya Pak. Menyesuaikan berarti. Beda. Tapi kadang-kadang sekarang anak orang tua yang mampu tidak mampu tergantung kemampuan anaknya. Sekarang kayak kamu gitu. Sekarang bapak tidak konjak-kolahkan sampai SMA kan gitu. Untuk kuliah nggak mampu. Iya, ya sudah. Ya sudah. Dari situ mikir aku kerja apa ya gitu. Kecuali bapak kan mampu. aku kan tapi support kamu dalam arti kata cari pengalaman gitu. Kan gitu. Meskipun Iya. Karena aku juga bingung, Mbak. Pengalaman itu tidak enak. Iya. Dirasakan. Tapi itu kan pengalaman. Iya. Diingat selamanya kamu. Iya. Kan gitu selamanya. Jadi kalau untuk anak zaman sekarang ya butuh emang arahan. Bingung soalnya kerja apa ya gitu. Soalnya susah kali ngelihatnya. Kerja apa ya gitu. Orang tua sekarang yang harus turun ikut bantu. Soalnya agak gampang gitu nyari kerjaan. Kalau dulu kan gampang nyari kerja sana dah gitu. Keluar kamu dapat kerjaan. Niatnya gitu. Kan dari pengalaman itu kamu, oh iya aku pernah kerja di sini. Oh iya aku bekerja. Meskipun tidak enak pekerjaan itu. Tapi kan pengalaman. Iya. Sudah tahu kamu yang paling tidak enak kan yang di Madura. Tapi kan pengalaman, selamanya diingat. Nggak bakal ke sana lagi. Oh Madura kayak gini kan gitu. Kalau tidak gitu tidak tahu Madura kan. Kan gitu. Ya pengalamannya itu sudah tahu Madura kan gitu. Jadi Bapak yang sudah kerja lama membentuk kesimpulan bahwa pengalaman itu penting. Penting. Iya. Betul. Jadi umpama
suruh kerja gini-gini, nggak kaget dah gitu. Makanya aku yang pas lulus SMA ngapain ya gitu, bingung Pak. Bingung, iya. Nggak langsung nyari itu, nyari sendiri dah gitu. Enggak, bingung aku. Hmm. Ngapain ya? Taunya tuh ikut-ikutan teman-teman kan. Hmm. Oh teman-teman kok kuliah ya gitu. Kok kuliah aja. Nyari-nyari pun daftar online kan gitu kan. Di zaman sekarang. Itu pun bingung. Jadi apalagi nanti, tambah susah kan Pak. Jadi harus apa ya? Iya, Punya kayak banyak gitu. keahlian aja dah gitu. Iya, seharusnya Keahliannya zaman diperbanyak. sekarang ini jangan harus keahlian yang diutamakan. Meskipun tidak kerja di kalau punya keahlian Iya, bisa hidup. iya bisa. Aku yang ngomong nggak tegar ke gitu. Kamu yang penting bisa driver. Itu sudah modal untuk hidup gitu. Kan iya, bisa driver umpama jadi supir pribadi, Iya. supir angkutan, supir Online Pak, ya. online, Iya. kan sudah modal Iya. gitu, bisa hidup gitu. Ya tergantung dari anaknya kan gitu, dari kemauannya. Kalau dulu kan anak dulu kemauannya timbul sendiri Pak, ya. Sekarang Iya. harus ayo gitu. Soalnya Sekarang anak kalau zaman gitu, sekarang kalau tidak gitu kan anak tidak dimotivasi, akhirnya keenakan gitu loh zona nyaman Pak. sama orang tua gini. Sekarang kayak tegar gitu, enak sudah dalam arti kata pengalaman di bidang ini. Orang tua kan tinggal support, meskipun besok umpama berkeluarga gini tidak kaget gitu loh. Iya, kalau sudah berkeluarga rata-rata mereka kan nyari usaha sampingan. Keahliannya Iya, dimunculkan kan Pak ya. dimunculkan gitu, usaha sampingan. Dan bakal dipakai terus. Jadi selain dia punya kerja, dia mengeluarkan Iya, keahliannya gitu. buat nyari ilmu itu sampingan. Sampingan. Umpama tidak ada kerja yang dah bisa buat modal hidup gitu. Umpama buka usaha bengkel umpama. Walaupun nggak punya keahlian nyata fisik Pak ya. Tapi kalau bisa keahlian dari ngomong, Bisa. sudah cukup Pak ya. Jualkan ini ke orang, sudah jadi usaha. Gitu. Jadi makelar kan. Iya, Kan itu sudah modal hidup. iya, Ya tergantung anaknya sekarang kan gitu. iya sih. Zaman sekarang kemauannya harus itu Pak ya. Iya, Dipancing. dipacu. Ya. Kalau dulu masa gitu Pak Tari. Ayo Bud, kamu kalau gak kerja kamu Almarhum meskipun mbah itu, masa bapak bilang Pak saya mau kuliah gitu. bapak anak itu sekolah sudah gitu. Cukup Pak ya, mikirnya gitu ya. Kalau aku memang menyadari bahwa orang tua itu tidak mampu lah boleh dibilang untuk menyekolahkan anak. Ya cukup di SMA itu dan ya alhamdulillah bisa hidup sampai sekarang. Itu Pak ya, beda Pak ya. Beda. Kalau keturunannya hanya segitu ya udah gitu. Jadi emang bisa ngerubah kayak dari anaknya. Wah, aku mau lebih dari bapak. Naik. Akhirnya Kalau sekarang kan orang tuanya yang semangat dan arti kata umpama bapaknya keluaran SD kan gitu. iya gitu ya. Terus anak buat sekolah anak, menyekolahkan anak. Coba kan mesti ngomongnya begini. Biar anak saya tak kuliahkan yang setinggi langit. Jangan seperti bapaknya Iya. yang lulusan Sekarang SD. gitu ya. Kebanyakan gitu. Dulu Nggak ada kan? nggak ada, gak mikir dah orang tuanya bapak Iya. kok kerja udah. Kalau dulu ya banyak sekarang kan anak-anaknya yang Pak Harmi gitu. Anaknya justru melebihi bapaknya, kuliah di Malang. Iya. Tuh ada tukang bakso itu kuliah di mana gitu. Ada yang sudah sarjana S1 melebihi bapaknya. Tapi Ya itu punya kiat orang tua itu.
Jadi kalau menurutku itu bagus Pak ya. Dia mau merubah itu ekonomi Tapi ya keluarganya. tergantung dari anaknya juga. Hmm. Malah kemauan lah. Kalau kemauan anaknya tidak ada ya sulit ada, dipaksakan gitu. Imbang lah gitu antara kemauan semangat orang tua dan kemauan anak, imbang gitu. Jadi bisa sukses. Tapi kalau dipaksa kemauan anak tidak ada, cuman kemauan orang tua ya repot. Akhirnya nggak sukses. Tapi kalau dua-duanya semangat orang tua dan kemauan anak ada, Oh iya, harus sama-sama punya Pak ya. iya. Dan lagi anak-anaknya sekarang pinter-pinter kok. Pedagang-pedagang gitu. Itu sudah nyata itu. Kalau di TV itu anaknya. Centelkan sini aja Pak. Hah? Centelkan itu. Jepitnya. Oh, Enak Bapak kok saya megang. Udah kena. nggak kena. Coba lagi. Mau goes besok jam 8. Iya deh. Kalau sudah mau berangkat gitu, besok berangkat, wis di rumah dah tidur, dah istirahat. Tadi, Tidur di sini. tadi pagi, Tidur di sini. nggak besok pijet Pijat. ya. Mau balik kan minggunya, minggu depan. Tadi pagi jalan-jalan. Siapa kamu? Iya, Aku goes tadi. jalan aku tak paksa keluar. Iya benar. Aku cenderung gitu Pak. Bener, Betul sekarang ya sudah pede ya. Besok lagi menjalani hari baru. Malu lagi aku Pak mau keluar Pak. Karena saking malunya ya ketemu orang takut gitu. Jadi harus dipaksa keluar aja. Harus Keluar. terbiasa. Kalau dulu kan masih berani Pak ya. Saya aku kecil nggak ngurus ya, nggak ada rasa takut. Tapi setelah aku dewasa jadi takut gitu ketemu orang. Nggak percaya lagi aku sama orang. Takut aku ketemu orang baru gitu. Kayak trauma jadinya. Sebetulnya Jadi tak latih. iya. Ketemu orang, Terbiasa. natap orang gitu, Ya, nyapa orang. terbiasa, iya. Jadi pada puput juga berpengaruh gitu, dipaksa gitu. Harus keluar, Wik. Memang harus keluar. Walaupun nggak enak gitu, tapi setelah sejam gitu Pak ya, tak paksa diem dah di alun-alun. Jadi pas selesai, oh cukup dah, enak, PD-nya naik ya, pulang aku. Itu lagi kalau kamu lebih pede lagi melatih ya. Kalau Car Free Day, coba dah kamu sendiri dah. Kalau berani kamu sendiri. Berlawanan arah. Enggak berani lagi tuh ikut muter gitu. Oh, Kan iya. ketemu banyak orang gitu. Iya pasti. Berarti kalau sudah. Iya, walaupun sudah selesai Pak ya kayak gitu ya, besoknya tuh hilang lagi. Jadi harus terus gitu Iya, kan. betul. Sampai balik Rutin. lagi percaya dirinya. Rutinitas. Iya. Iya. Jadi itu sudah hilang di aku gitu. Ada Jadi rutinitas. penting. Jadi ketemu orang baru lagi gitu. Percaya tuh. Iya. Kok orang lain. Ya soalnya kan tiap hari beda-beda orang kan Makanya. ketemunya. Kayaknya aku kaget gitu loh Pak dengan dunia luar gitu. Makanya aku takut mau ketemu orang gitu. Takut mau disalahin gitu loh Pak. Kayak gitu. Kok ada orang ya. Wah aku lagi jadi kepikiran dulu. Makanya harus sering dipaksa aja. Ketemu orang ngobrol, nggak tahu siapa ada gitu. Akhirnya terbiasa. Kadang-kadang banyak sekarang itu anak-anak sekarang ada yang terlalu asik di pekerjaan, kadang-kadang lupa keluar gini-gini kan ya. Iya itu. Itu sudah. Aku kerja asik di kamar terus jadi Dia pulang habis. capek dah ya itu. Iya itu makanya Kesempatan untuk takut. keluar. Males kadang-kadang Iya. kan ya. Itu makanya aku kepikiran nih kenapa nih padahal sudah kerja ketemu orang betul di stasiun bisa ngobrol ya di tempat kerja ngobrol pas di rumah nggak ada takut mau ketemu orang. Ya karena beda itu sudah beda situasi.